Tragedi terowongan Paledang Bogor, sebuah peristiwa kecelakaan kereta api di Indonesia yang menelan belasan korban jiwa. Warga setempat percaya jika terowongan Paledang yang sering jadi pelintasan itu memiliki aura mistis. Apalagi sejak tragedi berdarah yang mengambil nyawa puluhan pelajar pada tahun 2000 lalu. Sejak saat itu, tidak sedikit warga yang sering mendengar suara orang membawa ransel. Namun begitu diamati, tak ada siapapun yang terlihat. Banyak juga yang mengatakan kalau mereka melihat penampakan hantu tanpa kepala. Mengingat kejadian saat tahun 2000 silam, para korban berhamburan jatuh dengan anggota tubuh yang terpisah. Sejak saat itulah, kisah sosok hantu tubuh tanpa kepala ini dimulai, di mana sudah banyak warga di sekitar yang melihat penampakannya yang sering melintas di terowongan yang berada di Jalan Paledang, Kota Bogor ini. Tragedi terowongan Paledang Bogor merupakan sebuah kecelakaan kereta api di Indonesia yang melibatkan puluhan korban jiwa. Warga setempat percaya jika terowongan Paledang yang menjadi pelintasan tersebut memiliki aura mistis. Apalagi setelah tragedi berdarah yang mengambil nyawa puluhan pelajar pada tahun 2000. Lalu, bagaimanakah kisah di balik terowongan Paledang? 12 Januari tahun 2000. Keadaan stasiun Bogor pada saat itu sangat ramai. Diperkirakan bahwa ada sekitar 1000 penumpang yang pada saat itu akan melakukan perjalanan ke Sukabumi. Padahal biasanya penumpang ke wilayah Sukabumi hanya sekitar 700 orang. Moda transportasi kereta banyak diminati warga selain murah, di mana pada saat itu ongkos kereta menuju Sukabumi hanya Rp700. Iya, halo selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa kalau boleh saya tahu? Bapak Jojon Sujana. Bapak Jojon Sujana. Ya. Bapak selaku Waktu itu saya, sekarang sih masyarakat biasa, warga biasa gitu. Cuman aktivis di masjid lah, DKM begitu. Bapak berarti selaku tokoh masyarakat juga ya Pak ya? Karena sudah lama tinggal di area dekat terowongan Paledang ini Pak ya? Betul. Iya baik Pak. Kami sedang meliput mengenai terowongan Paledang ini Pak, terkait informasi mengenai kejadian yang terjadi pada tahun 2000 yang menyebabkan banyaknya korban jatuh. Bapak selaku masyarakat mungkin dapat menceritakan mengenai kejadian tersebut. Untuk kronologinya sendiri Pak, kejadian tahun 2000 itu seperti apa ya Pak? Itu kejadiannya waktu 3 hari setelah Idul Fitri tahun 2000. Ya. Pada waktu ba'da asar lah, sekitar jam 4 lewat 1/4 begitu. Saya masih ingat itu. Hari Rabu. Pertama ada yang laporan. Jadi Pak, itu ada kecelakaan. Nah, ini dulu masih ada jalur. Belum ada perubahan, masih satu rel, itu satu jalur. Nah, setelah saya lihat emang kereta tuh di atasnya penuh. Luar biasa. Jadi kejadian awalnya di belah sana ada jembatan besi, katakanlah talang besi. Nah, di situ yang kena pertama, jadi yang penumpang di depannya tuh panik cari posisi. Nah, kereta kecepatan tinggi waktu itu. Nah, belum sempat ngatur posisi sudah sampai jembatan ini. Sebab dulu itu jembatan rendah sekali tuh, jarak dari atap kereta ke dasar dasar jalan itu, jatah jembatan dekat gitu. Jadi nggak sempat ngatur posisi. Nah, disitulah kecelakaan terjadi. Jadi 11 orang yang parah di sini. Yang pertama saya lihat terpisah ininya,
badannya, tapi usus masih tersambung gitu, terus masih hidup yang itu. Kemudian ada yang masuk ke got itu, di pinggir tuh ada got. Nah ininya habis nih, belakangnya utuh gitu. Ada yang terpisah kepalanya, badannya di jembatan, kepalanya di sana. Dulu bak sampah, sekarang sudah berubah sih ini kondisinya ini. Nah itulah, terus ada yang hancur ininya. Yang meninggal waktu itu 11 orang. Semua total kecelakaan itu 22. Jadi yang masih selamat tuh tapi luka-luka gitu. Nggak ada yang ringan, itu semua parah itu. Jadi waktu itu lagi ngetren-ngetrennya anak-anak senang naik di atas kereta tuh, itu penuh sekali itu. Nah itulah kejadian itunya. Karena terlalu banyak penumpang di atas, kemudian kereta yang terlalu cepat dan menabrak terowongan tersebut ya Pak? Iya, ngatur posisi anak-anak tuh, itu semua siswa SMA. Kebanyakan kelas 3 kata itu kan, langsung di sini juga ada gelar arwahan gitu, selamatan. Sebab yang itulah, jadi kita menginjak ke tahap kedua ya, masalah mistisnya ya. Iya, boleh ceritakan bagaimana mungkin kalau ada mistisnya itu kan keyakinan ya. Emang yang beredar di masyarakat ini begitu heboh gitu. Iya. Jadi ada yang mendengar suara tangisan, ada yang teriak-teriak minta tolong. Nah kalau saya sendiri malam harinya tuh jalan di jalan kereta itu, mau masuk ke madrasah kan melalui sini. Yang saya lihat cuman tikus aja waktu itu, tapi mistisnya nggak tahu ya. Kalau dari masyarakat sih gitu, terdengar suara-suara seperti nangis itu berapa hari itu, hampir seminggu katanya. Nah, itu kata orang. Kalau saya sebab nggak ngalamin, tapi emang ya beda-beda ya kalau yang begitu ya. Cuman emang suasana karena masih 1 hari 2 hari itu masih bau darah, karena banyak organ yang tertinggal di tulang, daging. Nah, itu mistisnya saya juga tidak pernah sih, belum pernah ketemu gitu hal-hal yang seperti itu. Tapi masyarakat banyak yang berkomentar, bahkan menyampaikan ke saya juga. Akhirnya saya mengadakan tahlilan untuk meyakinkan bahwa orang mati itu tidak akan bisa hidup lagi lah. Nah itu mungkin kalau orang yang percaya mistis bisa jadi begitu ya. Sampai ada tahlilan tuh dari arwahan dari ujung ke sini tuh penuh ini kan. Tahlilan itu Pak? Tahlilan. Sebab kita juga kan manggil sesepuh di sini untuk ceramah menerangkan. Nah, terus dari pihak PJKA-nya diundang, kelurahan, kecamatan. Sebab ini kan kecepatan tinggi itu udah melanggar peraturan. Plus kenapa dibiarkan di atap itu penuh gitu. Itu kan karcis terjual tuh sesuai dengan penumpang itu dari PJK-nya juga diundang waktu itu, bahwa semua masyarakat dikasih tahu bahwa hal-hal seperti itu kalau berkembang kan bahaya juga. Iya betul. Kita bisa merusak keimanan gitu ya. Iya. Sampai keluarga dari Bekasi hadir juga pagi harinya, tabur bunga lah istilahnya. Iya. Nah itu rata-rata kelas 3 dan kelas 2 SMA. SMA ya Pak? Anak muda? Anak muda semua itu. Satu komplek itu. Semua total jumlah itunya 22 orang. 22 yang meninggal di sini 11 orang. Itu nggak ada yang ini terpisah ininya. Saya juga seumur-umur baru melihat itu. Terus kepalanya terpisah sampai berapa meter itu. Masuk ketemunya maghrib itu. Ketemu kepalanya itu. Jadi terpisah badan. Nah itulah ininya. Kalau mistisnya emang susah juga ya kalau mistis, karena saya tidak mengalami dan tidak pernah bertemu gitu. Iya. Itu keyakinan masing-masing kan. Iya betul Pak. Tapi masyarakat emang gencar sekali itu. Ada yang menangis, ada yang teriak-teriak minta tolong. Itulah kalau di masyarakat itu ya. Iya. Kemudian Pak, terlihat ya Pak kalau jembatan atau terowongan Paledang ini sudah banyak mengalami perubahan, betul ya Pak ya? Betul ya. Kira-kira untuk perubahannya sendiri ini dari mana saja Pak?
ini double track ini kan utama nih sampai di sana juga ada lokasi yang emang ada peninggalan Belanda itu. Iya. Ada terowongan yang tembus ke kampung sana. Nah, di situ juga waktu dari JTI sih ke sana ke bawah di Ninjau. Cuman sekarang udah nggak bisa. Udah direhab, diperbaiki sama proyek ini. Kalau ini jembatan hampir 1 tahun lebih ininya rehabnya. Rehabilitasi 1 tahun lebih. Dimulai waktu fungsi ininya jalan bulan Maret. Sudah mulai berfungsi bulan Maret kemarin ya? Iya, kemarin ya. Berarti masih sekitar 3 bulan. Maret, Mei, Juni ya. 3 bulan 3 ya, Pak bulan. ya? Kemudian Pak, setelah perubahan yang terjadi, apakah masih kita balik lagi ke yang mistis tadi ya Pak ya? Iya, iya. Apakah masih ada Pak cerita-cerita dari masyarakat setelah perubahan dari terowongan Paledang ini? Pernah ada yang datang itu, ada yang bikin komunitas pencari apa ya itu ya, penampakan apa tuh istilahnya. Kalau saya kan kurang inilah, bahkan mereka nanya ya nggak tahu pada kemana, saya bilang ada Pak, masih ada, suka ada malam Jumat itu. Kan waktu belum direhab itu banyak tuh, setiap malam Jumat ada pasti yang ke sana. Terus ya nggak tahu ya, kalau makhluk begitu bisa dipoto, saya aneh juga tuh. Seumur-umur baru tahu gitu. Ada waktu ya, sekarang juga kadang-kadang ada yang suka ke situ, tapi nggak tahu ya keyakinan mereka itu. Iya betul. Kalau saya belum pernah ini, malah lebih nyaman gitu sekarang, nggak terlalu angker. Iya. Ya. Karena sudah ada perubahan ya Pak ya. Kalau dulu kan bangunan Belanda itu dari tahun 18 berapa tuh, pokoknya 18 dulu masih ada sesepuh PJK di seberang itu. Jadi dia punya data. Nah kebetulan saya data waktu kecelakaan tuh hilang. Kan di ada tahlilan tuh sampai bikin buat snacknya itu 460 dus gitu. Itu dari swadaya terus ke radar Bogor ya, di bumi aja gitu. Alhamdulillah. Jadi untuk setelah perubahan sendiri sebenarnya lebih nyaman ya Pak ya? Lebih nyaman ya. Sekarang. Terus sekarang kan nanti rencana ditutup. Iya. Mungkin ya lebih inilah, nanti tidak bisa bebas masuk gitu. Kalau sekarang masih suka ada. Ada yang komunitas itu tuh pengejar penampakan apa istilahnya. Bahkan setelah perubahan terjadi masih ada aja gitu. Masih kalau yang gitu kan ya karena keyakinan ya. Iya, betul. Jadi susah hilang lah. Kalau saya di sini dari tahun 70. Dari tahun 70. Lama juga. Kalau nenek emang di sini. Itu belum pernah sih. Sebab kecelakaan itu kan tidak satu kali itu aja. Sebelumnya banyak yang bunuh diri. Jadi ada yang anak sekolah loncat dari atas, sering gitu. Nah, tapi belum pernah tuh dengar apa gitu. Melihat pun belum pernah. Ya. Bukan saya tidak percaya hal-hal seperti itu. Iya. Ada hal-hal makhluk halus gitu kan, ada. Cuman kalau melihat gitu saya belum pernah itu. Iya. Kalau sekarang malah ya nggak ada nuansa ininya lah, angker-angkernya tuh nggak ada karena rehab ini karena ya. Sudah ada perubahan ya Pak ya. Jadi untuk perubahan sendiri ini sebenarnya memberikan dampak positif juga terhadap Bapak ya Pak ya. Itulah positif ya. Selain dari terlihat bahwa lebih nyaman digunakan juga pada masyarakat, juga mengurangi hal mistis tersebut ya Pak ya. Iya betul. Baik ya Pak, mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih banyak wawancaranya ya Pak ya. Sama-sama ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Pak. Setelah diturunkan, petugas para pemuda yang diantaranya pelajar, sebagian juga ada yang berpakaian seperti anak pang, dan juga ada yang menentang gitar yang kemudian diketahui bahwa sebagian dari mereka hendak berwisata ke wilayah gunung. Namun ketika kereta kembali berjalan, orang remaja itu langsung keluar dari gerbong dan kembali lagi mereka naik ke atas kereta. Para remaja yang sudah berhasil naik ke atas kereta lupa atau mereka tidak sadar karena dalam jarak 1 km dari stasiun Bogor ada terowongan jalan Paledang yang memiliki pas dengan badan kereta dan hanya menyisakan sangat sedikit ruang
sehingga tidak mungkin jika ada orang di atas kereta. Hanya beberapa saat setelah mereka berangkat, peristiwa maut pun tak bisa terhindarkan. Para remaja yang berada di atas gerbong, sebagian dari mereka langsung menghantam dinding terowongan, terpental, dan ada juga yang langsung tergilas kereta. Dan sebagian lagi lompat, namun nasib mereka juga tak jauh berbeda karena kecepatan tinggi. Dari peristiwa ini sebanyak 12 orang pemuda meninggal dunia, dan ada sekitar 10 orang yang mengalami luka sangat serius. Sebagian di antaranya mengalami cacat permanen. Setelah mengalami perubahan, masyarakat lebih merasa nyaman dengan suasana jembatan Paledang. Dari tragedi ini kita dapat mengetahui bahwa kita sebagai masyarakat harus lebih berhati-hati saat menggunakan transportasi umum, salah satunya transportasi kereta api. Sekian jelajah orbit hari ini, sampai jumpa di jelajah berikutnya.